Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Bung Arif, dan Manusia Merdeka, Bung Said Didu, dari Said Didu Official, MSD Official. Ya, Bang Said Didu. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Hersu. Nah, itu penting. Setiap kali kita bertanya kepada sahabat, kita tanya apa kabar, apakah sehat, gitu ya. Jangan sampai kemudian kita tiba-tiba mendengar di WhatsApp grup sahabat kita tiba-tiba meninggal dunia dan kita tidak tahu apa kabar beritanya, kan, Bang Said Didu. Tiba-tiba setiap hari bermunculan kabar-kabar yang tidak menyenangkan semacam itu. Oke, tapi di sini kita sedang menghadapi dinamika sekaligus, dinamika COVID yang semakin naik, tapi dinamika tentang tempat penegakan moral dengan kasus Rektor UI juga semakin menjadi perhatian publik. Ya. Nah, saya membaca berita ini, ada pernyataan dari Ombudsman ya, yang menyatakan bahwa ini ada persoalan, ada maladministrasi pada Rektor UI. Tetapi kan juru bicara Menteri BUMN seperti biasa membantah bahwa tidak ada kesalahan ketika mengangkat Ari sebagai komisaris BRI. Ya, nah yang menarik ternyata dari temuan dari Ombudsman itu, bahkan ini saya nyebutnya kesalahannya double-double, karena Ari Kunchoro ternyata sudah menandatangani evaluasi kinerja BRI pada tahun 2020, sementara dia belum dinyatakan lulus dari fit and proper dari OJK. Jadi kan ini kan benar-benar kesalahan double-double nih, Bang Saidil. Jadi saya pikir kesalahan yang terjadi sudah dianggap tidak kesalahan sekarang. Itu masalah problem. Problem besar kita adalah batas dosa sudah tidak diturunkan menjadi sangat rendah, sehingga tidak merasa berdosa, bersalah tidak merasa bersalah. Nah, yang perlu saya bahas sekarang, Mas Hersu, adalah sebenarnya apa sih yang dilanggar? Saya ulangi lagi, apa yang dilanggar dan apakah perguruan tinggi lain juga kemungkinan besar melanggar? Dan apa tindakan Kementerian BUMN terhadap pelanggaran tersebut? Nah, tadi Ombudsman menyatakan itu satu pelanggaran, dan sangat menarik itu di RUPS berarti diterima dong ininya, tanda tangannya. Berarti BRI juga sudah salah, itu dicacat hukum. Nah, perlu saya jelaskan, Mas Hersu, bahwa perusahaan yang bergerak di perbankan dan jasa keuangan itu ada tes tambahan yang dilakukan oleh OJK. Dulu Bank Indonesia, dulu Bapepam dulu yang melakukan. Saya pernah sebagai komut asuransi InHealth itu juga saya harus tes dulu, walaupun pada saat itu saya masih sesmen. Tes dulu di Bapepam. Nah, itu berarti selalu keputusan pemangkasan itu berbunyi sah setelah mendapatkan ini dari OJK, tes dari OJK. Jadi gaji sebelum itu pun ibaratnya cuma pinjaman, kalau dia nggak lulus maka dikembalikan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini kita harus tahu bahwa di Indonesia itu ada sekarang 12 badan hukum perguruan tinggi namanya. Sebelumnya badan hukum milik negara. Dulu awalnya 4, yaitu UI, ITB, UGM, IPB. Sekarang menjadi 12. Nah, di dalam statuta masing-masing perguruan tinggi itu berbeda-beda tentang rangkap jabatan. Saya kasih contoh, statuta UI sangat jelas menyatakan dilarang menjadi pejabat di badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Di IPB lain lagi bunyinya, di Unhas bunyinya dilarang menjadi pemimpin perusahaan baik di dalam maupun di luar Unhas. Itu bunyinya. Masing-masing berbeda-beda. Nah, kalau yang sangat jelas tuh UI, betul-betul pejabat, bukan hanya pimpinan tapi pejabat. Nah sekarang saya tidak, ini statuta ini baru ada mulai 2013. Itu BHMN. 2015 keluar statuta tambahan 8 perguruan tinggi, yaitu Badan Hukum Perguruan Tinggi. Nah, jadi itu sangat ketat. Kenapa ketat? Karena gaji mereka berbeda dengan rektor perguruan tinggi lain. Gaji mereka sangat tinggi, sudah dihargai seperti profesional. Itu sangat tinggi dengan fasilitas yang macam-macam. Nah, itulah kenapa
diatur rangkap jabatan. Nah, sekarang saya membaca ada pernyataan staf khusus Menteri BUMN menyatakan Menteri BUMN tidak salah dalam pengangkatan Ari Kunchoro sebagai komisaris wakil komisaris utama BRI. Nah, sayangnya mungkin beliau kurang mengetahui bahwa Pak Erick Thohir itu adalah anggota Majelis Wali Amanah UI. Jadi justru menurut saya Pak Erick Thohir dua pelanggaran sekaligus. Melanggar sebagai anggota Majelis Wali Amanah tidak mengangkat rektor UI, mengangkat rektor UI yang menjadi komut BRI. Yang kedua, tidak memberhentikan komut BRI terhadap rektor UI yang melanggar statuta. Jadi malah dua kesalahannya. Itu kira-kira Mas Hersu. Jadi yang menjadi keprihatinan saya paling tinggi adalah bahwa perguruan tinggi, apalagi UI, itu adalah di mata saya perguruan tinggi itu adalah tiang penyanggah moralitas dan etika. Apabila rektor perguruan tinggi sudah menjadi pelanggar moralitas dan etika, saya tidak tahu seperti apa bangsa ini ke depan. Saya kasih contoh umpamanya, mahasiswa yang dikasih sanksi karena melanggar di kampus, terus dikasih hukuman, dia bisa menyatakan rektor saja melanggar statuta, nggak diapa-apain kok. Nah, itu yang paling bahaya ke depan. Jadi ini bukan masalah kecil, ini masalah sangat besar karena runtuhnya penegak moral karena ambisi pribadi seseorang. Oke, saya kira begini, kita asumsi ya, jangan-jangan Pak Erick Thohir nggak tahu dan tidak membaca ada statuta itu. Oke, kita sepakati. Atau jangan-jangan yang kedua adalah tidak ada staf Pak Erick Thohir yang mengingatkan bahwa itu melanggar gitu. Nah, yang lebih parah adalah menurut saya sekarang sudah diingatkan dan jelas diketahui statutanya, tapi masih ngeles gitu, masih menyatakan bahwa itu tidak bersalah. Menurut saya ini double-double juga ini, Bang Said Didu. Jadi saya pikir adalah sepertinya ada value yang dipegang pemerintahan ini adalah keras kepala. Jadi dibiarkan saja, nanti juga selesai sendiri. Dan sepertinya itu yang dipakai. Kita masih ingat bagaimana tekanan publik puluhan profesor menolak tentang TWK, bagaimana tentang pelemahan undang-undang KPK, bagaimana dengan cipta kerja, itu dicuekin saja. Jadi saya pikir mungkin adalah keras kepala dan cuek akan tetap dipakai, dan mungkin perkiraan saya ini selesai tidak diapa-apain begitu saja. Perkiraan saya demikian. Jadi ya kita berteriak ya minimal hanya mengurangi dosa ke depan. Kalau nanti di akhir ditanya kenapa kau tahu kau diam, nah minimal saya tidak diam dan Market tidak diam. Oke, ini kita akan catat ya. Kita sudah mengingatkan, tapi kalau kemudian ternyata pemerintah tetap mempertahankan Ari Kunchoro dan secara moral Ari Kunchoro juga tetap bertahan pada posisinya, tidak memilih salah satu jabatan, kita kan bisa cuma bilang di situ standar moral mereka seperti apa kita sudah tahu. Itu ya, Bang Said itu. Saya sih menunggu. Saya yakin bahwa senior UI masih banyak yang pegang moralitas. Mahasiswa UI juga masih banyak pegang moralitas. Apakah mereka rela perguruan tinggi mereka itu runtuh hanya karena ambisi pribadi atau kepentingan seseorang? Itu saja yang saya tunggu. Oke, tadi Bang Said Didu menyebut ada 12 perguruan tinggi ya yang punya semacam aturan sendiri yang termasuk BHMN ya. Nah, apakah di luar rektor UI ini masih ada rektor perguruan tinggi lain di antara 12 tadi juga yang merangkap jabatan seperti Ari Kunchoro? Saya baru mendapat berita rektor Unhas itu merangkap sebagai komisaris PT Vale. Nah, ini jubirnya Unhas sudah menyatakan bahwa itu tidak melanggar
karena bukan pimpinan katanya. Nah, perlu saya sampaikan kepada mereka, karena bunyi status di Unhas itu tidak bisa menjadi pimpinan perusahaan baik di dalam atau di luar Unhas. Itu bunyi statutanya. Perlu saya jelaskan, sesuai dengan undang-undang yang ada, yang dianggap pimpinan perusahaan itu namanya organ korporasi. Organ korporasi ada 3, RUPS, komisaris, dan direksi. Itu termasuk pimpinan. Jadi kalau ngeles bahwa itu bukan pimpinan, saya pikir janganlah karena tetapi perlu diingat Mas Her, perguruan tinggi itu bukan tempat perdebatan pasal-pasal. Perguruan tinggi itu tempat penegakan moral dan etika. Itu yang harus diingat. Jadi kalau per kalimat itu agak menjadi susah. Itu adalah ranahnya pengacara, bukan ranah perguruan tinggi. Jadi jangan sampai perguruan tinggi sekarang menjadi pengacara. Nah, jangan-jangan rektornya Unhas ini mantan pengacara, bukan Bang Saididu? Setahu saya bukan. Dan rektor Unhas belum bicara. Jadi saya berharap semua rektor 12 perguruan tinggi diperiksa semua, apakah ada yang melanggar statuta. Itu saya pikir diperiksa semua, dicek semua. Iya. Tetapi saya kira apa yang dilakukan oleh Profesor Ari Kunchoro dan kemudian diikuti oleh Rektor Unhas ini akan jadi, mudah-mudahan tidak akan menjadi model kalau kemudian ternyata 10 orang rektor lagi juga posisinya sama dengan kedua orang rektor ini. Nanti jangan sampai terjadi kemudian rektor di seluruh Indonesia rame-rame ngeles. Dan saya juga sebelumnya kayaknya baru setahun lalu rektor IPB kan juga komisaris. Nah, tapi saya tahu katanya sudah diberhentikan. Jadi saya mengharap bahwa 12 perguruan tinggi, badan hukum perguruan tinggi, rektornya itu harus diperiksa semua oleh ombudsman. Apakah ada maladministrasi atau pelanggaran statuta oleh mereka? Itu saya pikir perlu dilakukan. Yes, ini catatan yang sangat menarik. Ternyata berkat dari meme BEM UI, ternyata kemudian terungkap banyak kasus lain di belakang itu. Ini waktunya mulai bongkar-bongkar nih, Bang Saididu. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa penegakan hukum itu harus ada sanksi. Jadi begini, Mas Herku. Itu kan ada pernyataan saya bahwa sebaiknya Rektor UI mengembalikan gaji dan penghasilan selama pelanggaran. Itu harus, karena bunyi SK pengangkatan itu selalu menyatakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Nah, berarti pengangkatannya jadi penghasilan dia sejak jadi rektor itu sudah melanggar ketentuan statuta. Nah, berarti semua yang diperoleh saat itu, semua tanda tangan yang dilakukan saat itu menjadi tidak sah. Menjadi tidak sah karena melanggar ketentuan. Jadi jangan sampai nanti menyatakan bahwa ya udah saya mundur saja. Menurut saya itu menjadi bahaya, Mas Hersu, karena nanti ada pihak yang ketahuan melanggar tidak diberikan sanksi, hanya berikan menyatakan mundur, tapi penghasil yang diperoleh itu tidak dikembalikan. Itu menjadi masalah. Oke, ini kan pilihannya bukan berarti dia harus mundur dari BRI-nya kan? Dia bisa memilih kan sebagai apakah dia tetap bertahan sebagai rektor atau dia akan tetap memilih sebagai wakil komisaris utama gitu, Bang Saididu. Atau yang harus mundur itu wakil komisaris utamanya? Dia terserah dia mau pilih yang mana, karena itu kan melanggar statutanya. Nah, tapi problem saya sangat sedih bahwa perguruan tinggi ternyata perguruan tinggi terbaik, salah satu yang terbaik di Indonesia, ternyata tidak lagi menjadi benteng moral. Dan saya juga agak kecewa karena sampai detik ini tokoh-tokoh penegak moral di perguruan tinggi diam 1000 bahasa. Padahal ini pelanggaran statuta. Statuta itulah kitab suci konstitusi daripada perguruan. Oke, ini kalau syarat seperti Anda, yang Anda minta dikembalikan semua apa yang diterima oleh Rektor UI sebagai Wakil Komisaris Utama BRI ini lumayan berat nih kan. Kalau tidak salah, ini seperti Anda katakan di BRI ini adalah perusahaan BUMN kelas A ya. Jadi kita bayangkan tidak hanya gaji, fasilitas, tapi tantiemnya juga sangat besar nih, Bang Saididu.
Saya gambarkan Republik BRI adalah penerima gaji dan tantiem terbesar di BUMN. Itu BRI, Mandiri kalah. Saya bisa bayangkan kalau mencapai puncaknya, biasanya tantiem direksi itu sekitar 24 miliar tahun. 20 miliar ke atas. Anggaplah 24, maka komisaris mendapat 50%, berarti 12 miliar tahun. Kalau puncak labanya tinggi. Nah, terus gaji dan lain-lain mungkin sekitar 200 sampai 300 juta. Berarti kalau di rata-rata maka mendapatkan 1,2 sampai 1, bisa sampai 1,5 miliar sebulan. Itu cukup sangat-sangat besar gitu. Jadi itu memang, nah itulah kemungkinan besar setelah berhenti jadi Wakomut BNI. BNI itu mungkin urutan ke-6 dari gaji BUMN. Gaji BUMN itu urutan ke-6 dari tantiem. Maka dia pindah ke kelas 1. Kelas 1, nah itulah apa namanya, tapi ini juga kita harus baca, Mas Hersy, bahwa tidak bisa dibantah bahwa bagi-bagi hadiah juga sudah masuk ke para cendekiawan. Bagi-bagi hadiah. Nah, karena kita baca, istri beliau itulah yang mengusulkan dulu, mengatakan bahwa Jokowi apabila menjadi presiden, maka kurs dolar menjadi Rp10.000. Istri Pak Ari Kunchoro. Nah, istri beliau langsung diangkat menjadi direktur eksekutif LPS. Padahal kita tahu bahwa dia hanya ekonom salah satu perusahaan sekuritas kecil, tidak besar. Nah, jadi memang istilah saya semakin lahir istilah saya cendekiawan kanebo. Cendekiawan kanebo itu adalah cendekiawan yang bertugas membersihkan atau menjadi pembersih kebijakan pemerintah atau kesalahan pemerintah. Itulah cendekiawan kanebo. Dan kelihatannya cendekiawan kanebo ini sering muncul itu, Pak Hersy lihat kalau mendekati reshuffle kabinet itu pada muncul mengabsen diri, siapa tahu mungkin jadi menteri. Cendekiawan kanebo. Ya, oke. Tapi mudah-mudahan saja tadi Anda kan cuma memaparkan fakta ya, tidak menuduh ya kalau fakta bahwa pernah mengucapkan angkanya kalau kalau Jokowi terpilih jadi presiden, rupiah akan menguat menjadi Rp10.000 dan sekarang menjadi pimpinan LPS, itu hanya fakta-fakta. Tapi kita tidak bisa membuktikan apakah itu ada hubungannya kan? Ya kita nggak bisa, tapi ini kita fakta saja. Tapi kan berhasil dia kan bukan 10.000 lagi, 14.500, 15.000. Berarti kan lebih tinggi dari 10.000. Ya. Oke. Baik, kita tunggu saja bagaimana pilihannya. Ini antara dilema moralitas, tetap menjaga moralitas dan integritas, atau mempertahankan jabatan dan dengan segala fasilitas-fasilitas yang Anda sebutkan sangat wow tadi. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya, dan kita juga tunggu reaksi dari 12 rektor dari perguruan tinggi lain. Jadi apakah mereka kalau terbukti juga merangkap jabatan seperti Profesor Ari Kunchoro juga akan rame-rame mundur atau rame-rame bertahan? Oke. Saya pikir ya ini kita berterima kasih kepada mahasiswa UI yang membuka dinamika sehingga semua bisa terbuka. Yes. Itu saja. Terima kasih, Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.